Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bu Nufi. Kita akan belajar tentang pengenalan teknologi informasi dan komunikasi. Tadi kita sudah kenalan ya anak-anak. Langsung ya lanjut. Apa sih teknologi informasi dan komunikasi itu? Teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat TIK adalah sebuah alat yang digunakan untuk menyebarkan informasi dan untuk berkomunikasi. Teknologi sebuah alat yang digunakan untuk menyebarkan berbagai informasi dan untuk berkomunikasi. Nah, TIK ini dapat dipecah menjadi dua pengertian. Yang pertama adalah informasi. Informasi itu disebut juga dengan berita. Misalnya, cerita Budi tentang liburannya. Cerita Nia tadi pagi ada kecelakaan. Juga kabar bahwa sekolah besok libur. Apa-apa yang diceritakan dan dikabarkan itu disebut informasi. Informasi itu dapat ditulis di buku, koran, atau majalah. Informasi ini dapat disimpan di dalam komputer atau alat lain. Informasi dapat berupa keterangan tentang dirimu atau kegiatan-kegiatanmu. Komunikasi. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi. Misalnya, Budi bercerita kepada Nia. Nah, ini disebut komunikasi. Kamu katakan keinginanmu kepada ibumu, juga dinamakan komunikasi. Komunikasi itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Komunikasi ada dua macam. Pertama, komunikasi secara langsung dan komunikasi secara tidak langsung. Percakapan Budi dan teman-temannya ini adalah komunikasi langsung. Sedangkan komunikasi tidak langsung itu dilakukan melalui alat. Misalnya apa? Melalui telepon atau HP, melalui komputer, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis TIK. Yang pertama itu ada telepon atau HP. Telepon atau HP termasuk dalam jenis kategori informasi atau komunikasi. Ya, benar sekali, termasuk komunikasi. Kemudian email. Email juga termasuk dalam apa, anak-anak? Komunikasi. Kalau dulu biasanya pakai surat pos buat ngirim itu sampai beberapa hari ya, lama. Sekarang cuma beberapa menit, 2-3 menit email sudah masuk atau surat sudah bisa terbaca. Nah, kemudian yang ketiga ada televisi, termasuk apa? Informasi apa komunikasi? Informasi. Komputer atau laptop juga termasuk informasi. Nah, ke depan kita akan mempelajari lebih banyak tentang komputer. Komputer itu apa sih, anak-anak? Komputer adalah sebuah perangkat alat elektronik yang digunakan untuk bekerja dan sebagai alat hiburan. Bekerja. Nah, bekerja di sini itu misalnya apa sih, Bu Guru? Nah, bekerja ini misalnya adalah seperti mengetik laporan, kemudian bisa pakai Word ya, kemudian menghitung penjualan, bisa pakai Microsoft Excel. Yang konten kreator mungkin bisa mengedit video-video kayak gitu. Sebagai hiburan, misalnya apa? Misalnya yang suka
menggambar, biasanya desain lewat Photoshop atau Corel Draw, atau bisa untuk menonton video dan lain-lain. Nah, ternyata anak-anak komputer itu punya bagian-bagian seperti manusia. Nah, kalau manusia itu bagian-bagiannya apa anak-anak? Bagian-bagiannya itu ada tangan, ada kaki, ada telinga, mulut, mata, kepala, bahkan otak untuk berpikir. Begitu pula dengan komputer. Komputer itu juga memiliki bagian-bagian. Pertama ada CPU. Kemudian ada monitor, ada keyboard, ada mouse, ada printer, ada speaker. Masing-masing punya fungsi sendiri ya. Yang pertama ada CPU. CPU apa sih Bu Novi? CPU itu adalah Central Processing Unit. Jadi kalau manusia itu punya otak untuk berpikir, nah komputer otaknya itu apa namanya ya CPU ini. Jadi di dalamnya tempat pusat pemrosesan berbentuk kotak atau balok panjang. Nah, seperti gambar ini ya. Jadi ada berbagai bentuk CPU. Jadi pusat dari pekerjaan di komputer ada di CPU ini. Nah, di dalam CPU ini ada tombol power untuk menghidupkan komputer. Nah, itu ya anak-anak, menghidupkan itu yang pertama caranya klik tombol powernya, tekan tombol power, kemudian tekan tombol on pada monitor. Biasanya terletak di situ ya, kalau enggak di bawahnya itu. Kemudian cara mematikan komputer yang baik dan benar. Nah, klik tombol start itu. Kemudian pilih shutdown. Jangan pernah ya anak-anak kalian mematikan komputer lewat tombol power di CPU. Tidak boleh, itu cara yang salah. Yang benar caranya lewat ini. Start, kemudian pilih shutdown. Kemudian yang bagian kedua ada monitor. Nah, monitor itu digunakan untuk apa fungsinya? Yaitu untuk menampilkan gambar dan tulisan apa-apa yang dikerjakan komputer. Jadi, apa-apa yang dikerjakan komputer kita bisa lihat di layar monitor. Kalau dulu itu tabung, sekarang bentuknya lebih slim, lebih tipis. Seperti ini. Yang ketiga, bagian komputer itu ada yang namanya keyboard. Keyboard adalah papan ketik. Bentuknya seperti ini ya, persegi panjang. Fungsinya untuk mengetik huruf dan angka yang nantinya akan muncul pada layar monitor. Anak-anak, jika kalian lihat huruf-huruf di sini di dalam keyboard itu tidak urut ya. Jadi sebelum mengetik, kalian pastikan dulu lihat hurufnya apa, baru tekan tombolnya. Nah, caranya untuk mengetik bagaimana Bu Novi? Caranya seperti ini. Kedua tangan berada di atas papan keyboard, kemudian kalian bisa tekan tombol yang diinginkan. Yang keempat ada mouse. Kenapa disebut mouse? Karena bentuknya mirip dengan tikus ya anak-anak. Ini dia. Nah, kalau dulu masih pakai kabel ya. Sekarang lebih canggih pakai USB Bluetooth, tinggal dicolokkan di CPU,
atau di laptop, USB laptop, mouse sudah bisa digunakan. Cara menggunakannya bagaimana, Bu Nufi? Cara menggunakan mouse itu seperti ini. Kedua tangan diletakkan di atas mouse. Untuk tombol telunjuk ini untuk klik kiri. Sedangkan untuk yang kanan, yang jari tengah ini untuk klik kanan. Kalian bisa mencobanya ya anak-anak sambil memegang lutut kalian. Yang kiri ini pakai telunjuk, yang klik kanan itu pakai jari tengah. Kemudian bagian yang kelima ada printer. Printer itu fungsinya untuk apa anak-anak? Benar sekali, untuk mencetak hasil tulisan baik gambar atau tulisan ke dalam komputer, dari komputer ke dalam kertas. Nah, kemudian yang keenam ada yang namanya bagian komputer, speaker namanya. Speaker di sini ada berbagai macam bentuk ya anak-anak. Seperti ini. Speaker fungsinya untuk apa? Yaitu sebagai pengeras suara dari komputer supaya bisa kita dengar dengan baik. Suara musik atau suara film. Volumenya juga bisa loh kalian keraskan ataupun kalian pelankan. Baik ya, itu tadi pengenalan TIK hari ini. Jangan sungkan untuk tanya bila kurang jelas. Semoga bermanfaat. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.